Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Cerita seputar Tanah Doang. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber, seorang pengusaha muda. Kita mau tahu dia tuh usahanya bergerak dalam bidang apa, terus bagaimana dia bertahan, sudah berapa lama, terus bagaimana dia menghadapi kompetitor-kompetitor yang ada. Langsung saja di sini kita sapa. Halo Kak. Halo juga. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke Kak, mungkin boleh diperkenalkan dulu mungkin dirinya kepada teman-teman di rumah. Kakak itu siapa dan usaha apa sih yang sekarang Kakak sedang geluti? Oke, halo teman-teman. Nama saya Muhammad Aris, pemilik dari Gerobak Lomi Selayar, bergerak di bidang kuliner. Oke, jadi kakak ini namanya Kak Aris, pemilik Gerobak Lomi, salah satu warung makan terhits di Selayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pertama nih Kak, mau tanya dulu, kenapa kakak memilih untuk bergerak di bidang usaha kuliner? Oh iya, oke. Yang pertama itu kuliner, bisnis yang menjanjikan menurut saya. Bisnis yang menjanjikan. Iya, ini menurut saya. Karena setiap orang pasti kan butuh makan. Iya. Iya kan? Iya, gitu. Jadi karena bisnis ini menjanjikan orang iya. butuh makan. Iya. Jadi akhirnya buka warung makan Lomi. Iya, betul. Nah, kalau untuk namanya sendiri, Iya. ini kenapa memilih nama Lomi? Oh iya, oke. Kita mau tahu ini tentang filosofinya ini supaya teman-teman di rumah juga tambah pengetahuan. Jadi kalau datang ke Lomi, oh ternyata ini dari ini namanya. Iya, betul. Jadi Gelomi itu kan setiap nama kan ada cerita. Iya, kan? betul. Iya. Jadi Gelomi itu kepanjangan dari Gerobak Lorong Mie. Gerobak Lorong Mie. Karena awalnya kita itu jualannya di bawah kolon rumah. Awalnya kita jualan di bawah kolon rumah. Terus karena kan yang pertama yang beli kan pasti tetangga ya toh. Kita kan tidak enak kalau misalnya kita dilihat masa ya toh. Terus kemarin itu kita giling mie-nya tuh di atas bale-bale. Di atas bale-bale. Di atas bale-bale, iya. Terus nggak lama kemudian kita pindah ke lorong depan rumah. Oh, jadi pertama di kolong. Iya, kolom rumah. Terus pindah ke lorong. Iya, ke lorong, iya. Terus untuk anunya apa memasaknya kami kemarin itu pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar. Iya, betul, pakai kayu bakar. Itu karena memang mau pakai kayu bakar karena alasan tersendiri atau karena alasan lain atau Alasan karena lain. apa, Kak? Kurang modal. Kurang modal. Oh, Betul. jadi kurang modal jadi pakai kayu bakar. Iya, betul. Tahun berapa ini Kakak merintis usaha Gerobak Lomi ini? Tahun 2015. Tahun 2015 Iya. dan sekarang 2023. Iya. Jadi kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Iya. Dari pertama di kolong terus ke lorong. Ke lorong, iya. Sekarang sudah punya berapa cabang di Selayar? Alhamdulillah Kak? 3 cabang. Alhamdulillah 3 cabang. Iya. Jadi Gerobak Lomi sudah punya 3 cabang, terus jadi salah satu warung makan favorit juga di Selayar. Iya. Nah, pasti selama berbisnis Iya, pasti selama menjalankan Lomi banyak sekali mungkin suka duka yang dihadapi nih, Betul. Kak. Boleh mungkin diceritakan kepada kita di sini sama teman-teman di rumah, Kak. Yang mana dulu nih? Yang dukanya dulu atau yang sukanya dulu? Duka dulu mungkin. Duka dulu. Ya, oke. Untuk dukanya kan terakhir setelah saya balik dari minta resign kan? Minta resign untuk balik ke Selayar itu sebenarnya bos saya itu melarang untuk saya sudah menyodorkan surat resign saya untuk kembali ke Selayar, tapi bos saya nggak mau terima. Jadi Kak Aris sebelumnya pernah bekerja di salah satu restoran mie. Iya, betul. Restoran mie titik, tapi cabang Denpasar. Cabang Denpasar. Iya, betul. Terus nggak lama kemudian kita kembali ke Selayar. Itu yang awal kita buka usaha, yang dukanya itu pas satu itu
kurang peminat. Kurang peminat. Iya, kurang peminat. Nggak ada yang beli, bahkan nggak ada yang beli sama sekali. Iya, betul. Terus yang kedua itu sebelum saya terjun ke jualan lomi kan, kami kan sama istri jualan ini dulu. Nasi kucing sama es krim. Nasi kucing sama es krim. Iya, kalau paginya saya berangkat jualan nasi kucing sama naik sepeda, nitip ke sekolah-sekolah. Terus kalau istri saya jualan es krim, jalan kaki ke sekolah juga. Kita kan punya baby, jadi kalau pagi saya pergi berangkat, istri yang jaga baby saya. Nah, kalau sore gantian, saya yang jaga, dia yang pergi. Begitu. Jadi sebelumnya jual-jualan juga Iya, nasi betul. kucing. Sampai akhirnya memutuskan untuk jualan mie. Jualan mie, iya. Kenapa? Kenapa jualan mie? Ya, yang kemarin kan kita kurang modal toh. Bahkan kemarin kita itu di Selayar loh ini, di Selayar. Makanya kemarin itu saya sempat kaget. Di kampung sendiri tapi kayak kayak bukan kampung saya sendiri. Yang pertama itu kan kita kurang modal. Mau pinjam, nggak tahu pinjam kemana. Pinjam keluarga juga, kan malu kan kita kalau pinjam keluarga. Nah, terus kita memutuskan untuk itu jualan nasi kucing sama es krim. Terus alhamdulillah terkumpul sedikit, baru kita mencoba jual mie. Iya. Di kolom rumah. Dengan modal pas-pasang. Dengan modal pas-pasan. Iya, betul. Nah, kan awal-awal tidak laku Iya, seperti betul. yang kakak bilang tadi. Nah, bagaimana akhirnya sampai tiba-tiba laku? Mungkin ada strategi-strateginya mungkin yang bisa dibagi sama teman-teman, yang mungkin ada juga teman-teman yang nonton ini penjual makanan yang dia enggak laku ini jualanku, menyerah maka saja atau bagaimana? Mungkin ada strategi-strateginya yang bisa kita bagi di sini, Kak. Ya, betul. Strateginya itu yang penting satu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Terus mencoba apapun rintangan atau tantang tetap jalani. Iya. Karena pasti ada jitu. Ya, pasti. Terus tidak mudah toh orang untuk jadi tidak mudah orang untuk jadi sukses. Berarti butuh tantangan, atau cobaan-cobaan. Nggak ada yang instan kita peroleh, ya kan? Betul. Sama dengan lomi. Lomi itu nggak ada yang instan. Makanya sering saya tanya sama karyawan-karyawan saya, ya toh, pada saat kita briefing, kamu bersyukur loh dapat pekerjaan di kampung sendiri, kamu bersyukur dapat pekerjaan. Kalau yang keluar entah ke Makassar, ke Surabaya atau kemana, ribetnya, susahnya cari pekerjaan, ya kan? Mungkin kalian bikin buat lamaran. Kalau saya dulu waktu di Makassar itu bikin lamaran sehari itu 5 sampai 7 lamaran, nggak ada yang terima. Iya, ditolak semua. Jadi strateginya jangan menyerah. Iya. Terus harus yakin kalau ini pasti bakalan laku. Begitu. Optimis. Terus yang terakhir, jaga rasa sama kualitas. Iya. Jadi untuk teman-teman, ini Kak Aris sudah bagi-bagi strategi-strateginya. Kalau kita tuh berbisnis jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Iya. Optimis sama betul. Jaga rasa sama kualitas apa yang kita jual. Iya, betul. Oke, balik ke sukanya Kak tadi. Iya, Kalau sukanya selama berbisnis kuliner ini, punya warung Gelomi itu apa-apa saja Kak? Oke. Sukanya itu yang pertama, alhamdulillah, dengan lomi kita bisa buka lapangan pekerjaan. Iya, di Selayar. Terus yang kedua, saya merasa bersedih juga karena ada 4 karyawan saya, dia kerja di lomi bisa diwisuda. 4 karyawan saya. Jadi ada yang kuliah sambil kerja. Jadi di lomi itu welcome orangnya. Kalau kamu masuk, kami nggak butuh pendidikan dia itu enggak. Satu yang penting kami serius. Dia serius terus menghargai pekerjaan. Kalau di lomi itu, kami tidak butuh dia tamatang ini enggak. Lomi welcome. Kalian masuk yang jelasnya serius. Jadi itu di lomi itu ada 4 mahasiswa yang kuliah sambil kerja, dan alhamdulillah 1 tahun yang kemarin dia udah diwisuda.
Alhamdulillah. Iya. Jadi kerja di Lomi, akhirnya bisa diwisuda karena Lomi menciptakan lapangan pekerjaan yang Iya, baru. itu yang bikin saya senang karena waktu saya waktu dia wisuda, saya kaget. Anak-anak nggak ngomong kalau dia hari ini dia wisuda. Terus saya dikasih kejutan pakai baju ini. Baju toga. Baju toga. Baru dikasih, Kak, saya sudah diwisuda. Alhamdulillah. Serius nih, serius, Kak. Alhamdulillah. Iya, kalau sudah berarti saya sudah udah kayak Lomi sudah berguna ya kan? Iya. Ada kesenangan tersendiri. Kesan tersendiri. Sampai saya menangis terus kemarin itu. Bukan menangis menetes air mata saya. Alhamdulillah anak-anak ini sudah bisa sambil kerja, bantu orang tuanya, ya toh, sambil ini kuliah. Dan yang sekarang itu yang satu kan udah 2 orang yang minta keluar, yang satunya usaha sendiri. Saya bangga juga karena dia punya usaha sendiri. Terus yang kedua lagi dia kerja di kejaksaan di Kepulauan Selayar. Oh, jadi keluar resign Resign, karena mereka punya pekerjaan masing-masing. Sebenarnya masing-masing. Bukan karena mungkin ada masalah, Enggak. kayak jadi Lomi ini guys sangat welcome Ya, untuk welcome, betul. orang-orang yang mau bekerja, bahkan mungkin kalian pelajar dan mungkin waktunya juga kita aturkan nanti fleksibel, waktunya. diaturkan. Fleksibel, diaturkan nanti. Oke, jadi membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Selayar. Iya, betul. Keren Kak. Nah, lanjut Kak, selama kurang lebih 7 tahun ini, betul. pastinya kan ya banyak kompetitor-kompetitor lain yang bermunculan, bahkan mungkin ada yang sebelum Lomi. Nah, bagaimana Lomi bertahan dengan banyaknya kompetitor-kompetitor itu? Iya, betul. Yang pertama itu untuk meraih itu kan, untuk melangkah ke situ kan kita kan butuh kerja keras. Iya, butuh kerja keras seperti yang saya bilang tadi, butuh cobaan. Iya. Nah, Lomi untuk menghadapi tantangan itu, kami setiap briefing sama anak-anak, sama karyawan saya di sana. Saya selalu selalu kasih tahu mereka ini ya, nanti 1 tahun kemudian atau 6 bulan kemudian pasti ada yang lain, makanya kita antisipasi. Biasa anak bertanya, bagaimana caranya, Kak? 1, yang pertama itu kita pertahankan aja rasanya, ya toh? Rasa, kualitas, kebersihan kita, pelayanan kita ke customer, ya tak? Begitu. Terus yang kedua, kita fokus aja ke brand kita. Nggak usah kamu lirik ini nggak usah. Fokus ke brand kita. Kita sambil mengevaluasi apa sih kekurangan kita lagi toh? Iya, begitu aja. Jadi lebih ke fokus di tidak memperhatikan yang lain. Tidak, kami tidak pernah memperhatikan. Fokus bagaimana Lomi menjadi lebih baik lagi dari sekarang ke depan. Bukan malah dia jual kian, jual juga enggak. Ini deh. Dia kami jual kalau di Lomi enggak. Kami jujur saja, kalau di Lomi enggak. Kami tetap fokus ke produk kami kan. Apa-apa yang mau dibenahi, apa-apa kekurangan kami, mungkin ada keluhan customer, bagaimana itu keluhan customer, begitu. Nah, kalau menghadapi keluhan customer, kan ini Lomi terkenal sebagai warung hitsnya Selayar. Betul. Jadi banyak ini yang datang ke sana. Nah, biasa kan ada itu Kak yang kayak, ini apa ini lamanya begitu. Nah, untuk Kakak sendiri bagaimana mengarahkan teman-teman yang ada di Lomi untuk menghadapi customer ini? Yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih untuk pelanggan setia Gerobak Lomi, dan terima kasih untuk semua pelanggan yang di Selayar toh. Kami bukan yang terbaik, tapi kami selalu memberikan yang terbaik. Iya. Cara menghadapinya itu setiap kan pasti kan punya kan nama juga customer. Ada saja yang mau dikritik, ada saja mau dia marah atau bagaimana, tapi kami tetap terima kritikan itu, atau sebagai bahan evaluasi kami. Kekurangan kami di sini. Terus selanjutnya kami juga kalau misalnya posisi rame kan, kami mungkin agak telat makanan keluar atau minuman telat atau bagaimana, kami mau maaf karena kami juga punya tanggung jawab, misalnya kayak di dapur, dapur pelayan dia punya tanggung jawab masing-masing.
apapun yang yang dia beli, misalnya harga mie pansik Lomi harga 16.000, bagi kami tuh di Lomi itu harga yang sangat mahal. Jadi kalau misalnya kami kasih dengan misalnya mie-nya sudah dingin kan nggak enak juga. Padahal yang customer kan beli. Begitu. Jadi kami meminta maaf ke customer kalau misalnya agak telat, kami mempertahankan rasa kami, sedangkan Anda beli atau daripada sampai di meja kok begini rasanya, kok ada ininya, kok ada itunya, begitu. Jadi semua yang keluar itu benar-benar baru dimasak. Ya, baru dimasak, betul. Jadi begitu caranya mempertahankan kualitas Ya, makanannya. betul. Oke teman-teman. Jadi mungkin ini agak menjawab pertanyaan dari teman-teman juga betul. yang kayak, kenapa ini Lomi lama? Lama, kenapa ya, betul. pelayanannya lama, makananku lama ini dan lain-lain. Ternyata ya karena memang saat pesan baru dimasak, baru untuk dimasak, mempertahankan betul. rasa dan iya. setiap menu yang dipesan oleh customer. Iya, betul. Oh, ternyata begitu. Iya, begitu. Jadi kalau misalnya lama misalnya datangi ke Lomi, kalau lama pasti ada deh itu salah satu karyawan yang keluar, maaf Kak, mungkin agak lama, mungkin sementara masak, misalnya mie kering, sementara masak kuah, begitu. Pasti disampaikan itu. Pasti disampaikan. Iya, kalau disampaikan. Iya, karena biasa juga ada warung-warung itu yang kayak lama mie baru ada juga kabarnya. Iya, ada kabarnya. Ada kabarnya. Oke, nah Kak, menu best seller di Lomi. Oke. Yang menu besarnya Lomi itu pasti mie pangsit Lomi lah. Mie pangsit Lomi. Kenapa? Karena satu, mie-nya kami bikin sendiri. Mie-nya dibikin sendiri? Iya, betul, dibikin sendiri. Terus kerupuknya dibikin sendiri. Kerupuknya dibikin sendiri. Terus Lomi itu, mie pangsit Lomi itu punya ciri khas kuahnya terpisah dari mie-nya. Betul. Terus aroma kuahnya gurih, enak, pasti bikin tagih lah begitu. Dan sekarang bukan cuma mie pangsit Lomi yang dijual. Untuk cabang di Metro saja kita sudah banyak varian menu begitu, dari nasi goreng, mie kering, atau ayam bakar, ayam kremes. Jadi berkembang, Iya, banyak menu-menu baru ya. Iya, betul. Dan tetap memperhatikan kualitas Juga tentunya iya, seperti betul. mie yang tadi Kak. Oh iya. Nah, kalau kan Kakak bilang tadi di Metro. Iya, Nah, di kalau Metro. di cabang yang lainnya Kalau- fokus di mie. Kalau di cabang lainnya kayak Ahmad Yani sama yang di Birbong, kita fokus di mie pangsit Lomi aja. Oh, Iya, ini kita info fokus. baru juga karena kan masyarakat taunya sudah ada 3 cabangnya mungkin sama Iya. semua, tapi Iya. ternyata di 2 cabang di Ahmad Yani atau di jalur 2 sama di dekat Syafira itu dekat Selayar Beach. Selayar Beach, Selayar iya. Beach itu khusus menjual mie pangsit saja. Ya, mie pangsit. Menu best sellernya. Best sellernya di sana. Jadi jadi teman-teman yang mau makan tapi mau tetap di Lomi, mau tahu kualitasnya Lomi tapi Ya. mau menu yang berbeda, bisa ke Metro. Ya, boleh. Oke Kak, nah sudah 7 tahun ini Lomi ada di Selayar. Iya, betul. Kakak selaku mungkin pelaku bisnis yang ada di jenis usaha kuliner ini mungkin ada yang mau disampaikan begitu kepada pemerintah, kesan dan pesannya selama Kakak menjadi pengusaha di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke. Jadi untuk pemerintah Kepulauan Selayar, khususnya Dinas Pariwisata, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih berkat Dinas Pariwisata. Saya yakin kalau misalnya Dinas Pariwisata selalu mempromosikan apa-apa yang ada di Selayar, termasuk Lomi juga selalu dipromosikan ke entah itu di Selayar atau di luar Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya sangat yakin kalau Dinas Pariwisata selalu mempromosikan apa-apa yang ada di Selayar. Tinggal kita, ya kan, anak-anak muda ya toh, kayak adik ya toh, yang menjaga itu, yang menjaga. Terus untuk khususnya untuk dinas-dinas lain ya toh, ini lirik ke lebih luas nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya kan. Untuk yang lainnya yang saya mau tanyakan itu kok bisa ya misalnya kayak Taman Melon kan objek wisata, Taman Melon terus ya lainnya terus nggak bisa dimanfaatkan begitu. Iya, makanya kan untuk misalnya kan Dinas Pariwisata mempromosikan kan keluar daerah kita.
misalnya ke Bali, ke Makassar atau kemana. Nah, ini yang kita yang di Selayar siap enggak? Jangan sampai misalnya ada wisatawan datang terus atau mungkin bule yang datang ke sini kaget loh, kok enggak sesuai yang dipromosikan sama yang yang ada di ini, maksud saya. Jadi beda begitu. Jadi tinggal kita atau tinggal pemerintah atau di Indonesia lain untuk menjaga itu. Kalau misalnya kayak petamelon, toh ya dirawat toh, dijaga. Terus kayak di Taman Pusaka kok bisa gelap? Padahal yang kemarin saya dengar itu ikon Kepulauan Selayar. Jadi untuk pemerintah Selayar juga saya minta tolong, ini PR kita semua, baik itu saya atau mungkin anak muda Selayar, untuk dijaga, ya toh, untuk dijaga, dirawat, jangan cuma satu kali aja dibikin, semewah begitu, dinas pariwisata promosikan, yang datang ke sini kecewa jadinya, begitu. Terus saya minta tolong juga, tolong Selayar diterangi, maksudnya kurang penerangannya toh. Kalau kita ini menurut saya deh ya, kalau kita punya ciri khas toh, misalnya punya ciri khas, misalnya kita punya jeruk atau mungkin yang lain-lainnya, pasti orang walaupun kita terpisah dari kepulauan yang lainnya, kalau kita punya ciri khas, daya tarik, pasti orang kesini juga, ya toh. Kayak yang yang ada teman saya itu yang dari mana ya, dia bilang kalau ke Selayar naik apa? Itu aku bilang, naik ferry. Pesawat ada nggak? Saya nggak ngomong. Takut saya bilang, sementara naik kapal feri dulu. Kira-kira kalau dari sini berapa jam kalau ke Selayar? Kurang lebih mungkin sekitar 6 jam mungkin. Belum menyeberangnya lagi. Kalau begitu, hari saya batalin ya. Saya nggak jadi ke Selayar itu. Ya nggak apa-apa, lain kali. Oke, jadi kurang lebih Kak Aris ini semua kayak harus bekerja sama begitu. Iya, betul, kayak bekerja sama. Misalnya kayak sudah bagus di bisnis kuliner, tapi kalau bisnis lainnya atau usaha lainnya kayak kurang bagus, ini juga kayak jadi hambatan. Buat kami juga, buat UKM juga. Buat UKM juga. Karena kalau itu saya bilang tadi deh, kalau pariwisata kita maju pasti ngekor kuliner, UKM, pasti kan orang datang ke sini, objek wisatanya yang di sini objek wisata A mungkin, bagus ini, pasti nanya kulinernya apa yang enak, ya toh. Terus kalau dia pulang, kira-kira tempat oleh-olehnya di mana, gitu. Betul. Oke, jadi semoga pemerintah kita dengar apa yang disampaikan Kak Aris dan juga mungkin saya berharap ya, harapan Kak Aris. Amin, semoga. Iya. Oke Kak, nah untuk teman-teman di rumah, mungkin ada anak muda yang kayak baru mau memulai bisnis atau mungkin sudah di pertengahan, ada mungkin harapan-harapan atau pesan-pesan untuk mereka supaya tetap semangat. Oh iya, betul. Jadi untuk anak muda Selayar jangan jadi penonton di daerah kita sendiri. Ya. Terus kenapa saya bilang jangan jadi penonton? Coba lihat kiri kanan kita, yang gerobak-gerobak aja dulu, ya toh. Kira-kira orang dari mana semua? Yang penjual bakso orang dari mana semua? Nggak malu loh dia, ya kan? Nggak malu dong. Kayak kita ini yang di luar sana aja lirik kalau di Selayar itu maju atau mau maju atau berkembang. Nah, kenapa kita tidak? Kenapa kita jadi penonton saja di daerah kita? Ya toh? Makanya saya bilang sama anak muda, jangan terlalu asik, ya toh? Jangan terlalu asik, manfaatkan peluang yang ada di Selayar. Jangan kita jadi penonton di daerah kita sendiri. Iya toh? Jadi, jangan jadi penonton di daerah sendiri, jangan terlalu asik. Asik, iya. Harus lihat kiri kanan, peluang. Okay. Terus cintai daerah kalian. Cintai daerah kalian. Salah satu cara mencintai pasti dirawat, ya toh, apa yang sudah dibikin pemerintah, dirawat, jangan dirusak. Kasihan uang banyak dibuang-buang. Ya toh, iya. Oke Kak, terakhir sebelum kita tutup podcast ini, mungkin ada closing statement yang mau Kakak sampaikan. Oh iya. Singkat saja,
kalau mau berusaha, mau punya usaha, jangan menyerah, jangan mudah menyerah, terus maju. Yang jelasnya niat, tekad, action. Jangan mudah menyerah guys, niat, tekad, dan action. Action, betul. Oke Kak Aris, terima kasih banyak Ya, sudah mau bergabung di podcast sederhana kami untuk ngobrol-ngobrol santai bagaimana perjalanan Kak Aris menggeluti bisnis kulinernya, dan kita semua doakan semoga Lomi tetap maju, Amin. berkembang. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Oke teman-teman, semoga ngobrol-ngobrol santai saya dengan Kak Aris ini membawa manfaat, membawa ilmu-ilmu baru, membawa pengetahuan-pengetahuan baru untuk teman-teman yang nonton. Terima kasih banyak sudah menonton, dan untuk teman-teman yang punya saran narasumber silakan untuk menghubungi tim kami di Instagram LTTV. Dan jangan lupa untuk video ini di-share, di-like, di komen, dan channel YouTube kami jangan lupa di-subscribe. Ya, betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.